Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munay Nurkofronol dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas A Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait cabang-cabang ilmu dalam K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Berikut ini adalah beberapa cabang-cabang dalam ilmu K3 beserta outline yang akan saya bahas. Di antaranya yaitu konsep dasar K3, ergonomi dan faal kerja, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, konsep kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau penyakit hubungan kerja, gizi kerja, toksikologi industri, psikologi industri, promosi K3 dan SMK 3, higien industri, dan alat pelindung diri atau APD. Oke teman-teman, adapun yang akan saya jelaskan pertama yaitu konsep dasar K3. Nah, menurut standar internasional K3 atau OHEAS bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan lainnya. Adapun tujuan dari K3 yaitu untuk mencapai derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya untuk mencegah dan memberantas penyakit serta kecelakaan akibat kerja, kemudian untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja, dan terakhir untuk meningkatkan kinerja karyawan. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan kedua yaitu ergonomi dan faal kerja. Jadi teman-teman, ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari dua kata ergo dan nomos, di mana ergo ini berarti kerja dan nomos ini berarti aturan. Jadi secara keseluruhan bahwa ergonomi ini berarti aturan yang berkaitan dengan kerja atau pekerjaan. Sedangkan faal kerja merupakan ilmu tentang tubuh manusia pada saat bekerja, di mana tujuan dari bidang ini yaitu untuk perancangan sistem kerja agar dapat meminimalkan konsumsi energi yang dikeluarkan pada saat bekerja. Adapun manfaat secara umum dari penerapan ergonomi dalam bekerja yaitu dapat mempercepat selesainya suatu pekerjaan dengan risiko kecelakaan lebih kecil, dapat mengefisiensikan waktu, kemudian dapat memperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu. Selain itu, tenaga yang digunakan pun sedikit tetapi hasilnya maksimal. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu konsep kecelakaan kerja. Menurut OHEAS, kecelakaan kerja yaitu peristiwa yang terkait dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan cedera atau kesakitan bergantung dari keparahannya, di mana peristiwa tersebut bisa berupa kematian atau peristiwa yang bisa mengakibatkan kematian. Terdapat 5 aspek yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu aspek fisik yang mencakup penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, dan lain sebagainya. Kemudian aspek kimia yaitu berbentuk gas, uap, debu, kabut, awan, dan lain sebagainya. Kemudian aspek biologis yaitu baik dari kelompok hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian aspek fisiologi seperti konstruksi mesin, sikap, serta langkah dalam pekerja. Kemudian aspek mental atau psikologis yaitu formasi kerja, hubungan di antara pekerja atau mungkin dengan pemeliharaan kerja dan lain sebagainya. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total. Di mana cacat sebagian di sini maksudnya adalah hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Sedangkan cacat total yaitu keadaan tenaga kerja tidak mampu lagi bekerja sama sekali untuk selama-lamanya. Nah, sedangkan penyakit akibat hubungan kerja ini merupakan penyakit yang berhubungan atau terkait dengan pekerjaan namun bukan akibat dari pekerjaan. Jadi letak perbedaan di antara keduanya, di mana penyakit akibat kerja ini terjadi hanya di antara populasi pekerja dan penyebabnya spesifik yaitu karena adanya paparan di tempat kerja, sedangkan penyakit akibat hubungan kerja ini terjadi juga pada populasi penduduk namun penyebabnya adalah multifaktor. Nah, salah satunya yaitu pemaparan di tempat kerja.
Baik, saya akan menjelaskan 4 faktor penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama, faktor fisik. Contohnya seperti suara tinggi atau bising yang dapat menyebabkan ketulian, kemudian temperatur atau suhu udara tinggi, radiasi elektromagnetik, tekanan udara tinggi, dan getaran. Yang kedua yaitu faktor kimia atau golongan kimia yang berasal dari bahan baku, bahan tambang, dan lain-lain yang berbentuk zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel. Nah, cara masuknya ke dalam tubuh yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Selanjutnya yaitu faktor biologi yang berasal dari virus, bakteri, parasit, jamur, serangga, dan binatang. Nah, akibatnya yaitu dikarenakan cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi salah. Efeknya terhadap tubuh dapat menimbulkan kelelahan fisik, nyeri otot, dan deformitas tulang. Yang terakhir yaitu faktor mental atau psikologi yang diakibatkan karena suasana kerja yang monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja yang kurang baik, upah kerja yang kurang, terpencil dan tidak sesuai bakat atau keahlian, di mana manifestasinya yaitu berupa stres. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai toksikologi industri. Toksikologi industri yaitu sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia yang dipergunakan sejak awal sebagai bahan baku, proses produksi beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. Adapun cara masuk bahan kimia ke dalam tubuh yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kulit atau kutan. Kemudian cara kerja toksik suatu zat berdasarkan simpotom. Yang pertama teratogenik, kemudian mutagenik, kemudian karsinogenik, di mana karsinogenik ini merupakan suatu zat yang dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker. Nah, selanjutnya analgenik dan sensitisasi, kemudian keracunan sistemik, yaitu masuknya suatu racun ke dalam tubuh yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya. Kemudian ada iritatif, gangguan paru-paru, asphyxian sederhana, asphyxian kimia, dan pembiusan atau narkos. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu gizi kerja. Menurut Satriono 2018 bahwa status gizi adalah suatu keadaan sehat atau kondisi tubuh sehat sebagai hasil penyerapan zat-zat gizi yang esensial dan ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat lainnya yang diperoleh dari pangan yang dampak fisiknya dapat diukur. Untuk gizi yang dibutuhkan oleh pekerja dapat teman-teman lihat seperti yang ada pada mind map di atas, bahwa unsur gizi untuk pembangun sel-sel jaringan tubuh itu seperti protein, mineral, dan air. Nah, unsur gizi untuk pengatur fungsi fal tubuh itu seperti mineral, vitamin, dan air. Namun unsur gizi untuk pemberi energi itu seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Catatan pada materi kali ini bahwa kita jangan hanya berasumsi untuk mengkonsumsi suplemen vitamin dengan pola makan teratur saja, karena dapat dipastikan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa tubuh kita juga memerlukan energi yang berasal dari karbohidrat dan gizi alami lainnya. Sedangkan vitamin dan mineral itu tidak memiliki cukup kandungan gizi yang dapat memberikan energi untuk tubuh kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai cabang-cabang ilmu dalam K3. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ketiga ini sangat penting untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan dan industri-industri. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu ketiga ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan, dapat memperkecil terjadinya risiko kecelakaan kerja, serta dapat memperkecil risiko terjadinya penyakit akibat kerja. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai cabang-cabang dalam ilmu K3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.